Halo semuanya, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Let's go! Sebelumnya, perkenalkan Kakak Rani Wulandari dari Program Studi Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi tata nama senyawa. Tata nama senyawa kimia ditulis berdasarkan aturan IUPAC. Di dalam aturan IUPAC, penulisan tata nama senyawa terbagi ke dalam 3 aturan. Di antaranya, aturan pertama di depan unsur non-logam, aturan kedua di depan logam 1A, 2A, 3A, aturan ketiga di depan logam transisi. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, siswa mampu menentukan nama suatu senyawa kimia. Yang kedua, siswa mampu membuat rumus kimia suatu senyawa kimia. Ternyata, tidak hanya manusia yang membutuhkan nama, tetapi senyawa kimia juga membutuhkan nama. Fungsinya adalah sebagai identitas tiap senyawa dan membedakan antara senyawa yang satu dengan yang lainnya. Agar dapat lebih memahami, mari kita masuk ke aturan pertama. Di depan unsur non-logam. Aturan penulisannya diawali angka Yunani berakhiran ida. Perhatikan angka Yunani berikut. 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Perlu diingat bahwa di aturan pertama terdapat pengecualian, yaitu jumlah atom 1 atau mono di awal tidak ditulis angka Yunani. Selanjutnya perhatikan contoh non-logam berikut. Agar dapat lebih memahami, mari kita bahas contoh soal. Yang pertama, menentukan nama senyawa. Terdapat unsur CO, terdiri dari 2 unsur yaitu unsur C dan unsur O. C yaitu karbon dan O adalah oksigen. C berjumlah 1. Sesuai pengecualian, maka 1 atau mono di awal tidak perlu ditulis, maka langsung ditulis karbon. Dan untuk oksigen berjumlah 1, maka ditulis monooksida, karena selalu berakhiran ida. Contoh yang kedua, menentukan rumus kimia. Terdapat nama senyawa silikon tetrabromida. Silikon rumusnya Si, bromida rumusnya Br, dan tetra merupakan angka Yunani dari 4. Maka rumus kimia dari silikon tetrabromida adalah SiBr4. Selanjutnya kita masuk ke aturan yang kedua. Di depan logam 1A, 2A, 3A. Aturan penulisannya ditulis langsung tanpa diawali angka Yunani berakhiran nama anion. Perhatikan contoh logam 1A yang muatannya akan positif 1, logam 2A muatannya positif 2, dan logam 3A muatannya positif 3. Selanjutnya, perhatikan nama-nama anion berikut ini. Agar dapat lebih memahami, mari kita bahas contoh soal. Yang pertama, menentukan nama senyawa. Terdapat senyawa NaCl. Na adalah unsur natrium dengan muatan positif 1 dan Cl adalah unsur klorida dengan muatan negatif 1. Lalu ditukar silang menjadi natrium negatif dan klorida positif. Kemudian dihilangkan positif dan negatifnya, maka nama senyawa dari NaCl adalah natrium klorida. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua, menentukan rumus kimia. Terdapat senyawa magnesium klorida. Terdiri dari unsur Mg positif 2 dan F negatif 1. Kemudian ditukar silang menjadi Mg negatif dan F2 positif. Setelah itu dihilangkan tanda negatif dan positifnya. Maka rumus kimia untuk magnesium klorida adalah MgF2. Selanjutnya kita masuk ke aturan yang ketiga. Di depan logam unsur transisi. Aturan penulisannya diawali dengan angka Romawi dan diakhiri dengan nama anion. Selanjutnya kita perhatikan contoh logam B berikut. Pb timbal, Ti titanium, Cu tembaga, Fe besi, Mn mangan, Ag perak, Pt platina, Au emas. Selanjutnya, agar dapat lebih memahami, mari kita bahas contoh soal. Contoh soal yang pertama, menentukan nama senyawa. Terdapat senyawa AgCl. Ag adalah unsur perak. Untuk menentukan angka Romawi untuk Cl,
Maka Cl di sini muatannya negatif 1, kemudian dikalikan 1 menjadi negatif 1. Karena AgCl netral, maka dibuat sama dengan 0. Kemudian Ag adalah positif 1, kemudian positif 1 dibagi 1 menjadi positif 1. Nah, positif 1 ini menjadi angka Romawi dan Cl adalah klorida. Maka nama senyawa dari AgCl adalah perak 1 klorida. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Menentukan rumus kimia, terdapat nama senyawa platina 3 bromida. Terdiri dari unsur Pt positif 3 dan Br negatif 1. Kemudian dikali silang menjadi Pt negatif 1 dan Br positif 3. Lalu dihilangkan positif dan negatifnya, maka rumus kimianya menjadi Pt Br 3. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.